bantuan untuk santri miskin yang hanya berjarak sedikit, yakni 5,1 miliar rupiah. Sementara anggaran sarana keagamaan justru dipangkas drastis tahun depan. Ya, kalau mengutip hadis Kominfo, itu adalah namanya Candi Bentar. Kalau diksi bentar itu diambil dari bahasa Sanskerta, artinya terbelah. Jadi candi itu begini. Sampurasun ka sadayana urang Sunda. Pembangunan gapura di depan gedung sate ini dikritik oleh anggota dewan dari partai P3 ya. Nah, yang menariknya itu si anggota dewan ini yang bernama Zaini Tapari atau siapa ya, membandingkan atau memberikan sebuah definisi bahwa bangunan gedung sate itu katanya dibangun dengan berlatar belakang sejarah bangunan Eropa, Islam dan Hindu. Jujur saja kalau saya tidak melihat ada latar belakang bangunan Islamnya ya. Karena sebenarnya bangunan-bangunan yang berada di Timur Tengah itu sebenarnya mereka mengadopsi dari bangunan-bangunan yang ada zaman Romawi, dan banyak juga tersebar bangunan itu di Eropa Selatan seperti di Spanyol, Portugal, Italia dan lain-lain ya. Dan mereka mengadopsi ya bangunan tersebut dari Eropa Selatan sehingga bentuk-bentuk pintunya itu seperti bundar gitu ya. Nah, di Belanda sendiri jarang bangunan yang semacam begitu karena saya sering ke Belanda dan saya tahu, dan juga ke Eropa Selatan juga saya sudah beberapa kali, dan juga bangunannya saya bandingkan dengan Belanda itu beda sekali. Tapi yang lebih banyak terlihat ini bangunan gedung sate itu lebih mirip dengan bangunan khas adat orang Sunda ya, karena di sana ada kesan punden berundaknya. Punden berundak adalah tempat beribadah orang Sunda wiwitan, orang Sunda zaman dahulu, nenek moyang saya, nenek moyang kita orang Sunda. Dan ketika orang Sunda berdoa yaitu di depan punden berundak, bukan menyembah punden berumbak, namun tempat ibadahnya ya. Dan saya kira Belanda dulu ya meniru jenis rumah orang Sunda zaman dahulu kala. Dan seperti kita lihat ya, pas ada gedung satenya itu, ya ada satenya itu, kan ada punden berundaknya, lalu di bawahnya semacam fondasi rumah yang besar ya. Dan itu memang tipikal rumah Sunda. Nah, tapi si Zaini ini mengatakan bahwa itu ada pengaruh daripada Islam atau sejarah yang dikait-kaitkan dengan Islam masa itu oleh Belanda. Itu saya kira ngarang-ngarang saja, apalagi dia mengatakan di bawahnya ada istilah iman, Islam, dan insan. Ya, itu juga saya merasa tidak ada hubungannya. Nah, lantas dia mengkritiki juga masalah biaya yang dikeluarkan, yaitu mencapai 3,9 miliar ya. Lantas dibanding-bandingkan dengan alokasi dana yang disumbangkan untuk membantu orang miskin ya dalam melakukan pendidikan di pesantren yang jumlahnya ya 4 miliar atau 5 miliar lebih lah, 5, sekian miliar ya. Nah, inilah seperti biasa ya, partai-partai yang berbasis religius ini seperti PKB, P3 itu selalu mau mencoba jika ada kebijakan pemerintah ya membangun ornamen-ornamen yang istilahnya untuk menghiasi kota atau menghiasi desa dan wilayah manapun ya, selalu ya dibenturkan dengan agama, seakan-akan sedang dibenturkan agama, nantinya ya tidak dikerjakan itu, dan akhirnya ya seperti kita lihat ya,
Jawa Barat ini beda dengan daerah-daerah lain yang mempunyai gapura-gapura atau bangunan-bangunan yang khas daerah mereka sendiri, yang diambil dari latar belakang budaya mereka, ya, seperti ya di Minangkabau, di Jawa Tengah, di Bali, dan lain-lain. Nah, orang Sunda ini, orang wilayah Jawa Barat dan Banten ini, yaitu orang Sunda, identitas ya kita itu udah hampir musnah, ya, karena ya kita menjadi wilayah yang terbuka dan lupa terhadap identitas bangsa kita sendiri sebagai orang Sunda, yang seharusnya ya kita tunjukkan, kita tonjolkan ya ornamen-ornamen tersebut yang katakanlah yang gapura yang ada di sana itu ya menunjukkan yaitu khas punden berundak orang Sunda wiwitan, itu orang Sunda. Jangan dihubung-hubungkan dengan agama ataupun keyakinan apapun, karena akhirnya jadi ya ada gejolak-gejolak yang kita tidak inginkan. Marilah kita melestarikan dan kita memelihara identitas bangsa Sunda, apa itu berupa kesenian, bangunan, ornamen-ornamen, makanan, dan lain-lain. Biarkanlah agama pisahkan dengan identitas kita sebagai bangsa Sunda. Saya mengapresiasi ya apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi untuk terus ya membangun wilayah Tatar Sunda, terutama di Jawa Barat, ya, untuk memiliki ya kekhasan identitas bangsa Sunda dengan ornamen-ornamen yang khas kesundaan. Sekian dari saya, Sampurasun Kasaraya.